Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Fitriani Febianti. Nah, di sini aku akan melanjutin cerita yang sebelumnya sempat tertunda ya. Nah, jadi dengan cerita novel sebelumnya yang berjudul Cinta yang Diabaikan. Langsung saja kita ke cerita novelnya. Akan ada waktu ketika orang yang sabar menjadi muak, orang yang peduli menjadi masa bodoh. Orang yang itu adalah ketika sifat sabar, peduli, dan setia tidak dihargai. Mencintai seseorang butuh perjuangan besar, tetapi jika cinta tak dihargai, pergi aja dari dia. Arumi mengetik semua berkas dengan menahan tangis. Dadanya terasa sesak, cinta tulus selama ini tak dihargai. Cintanya diabaikan. Hanya sebagian yang bisa Arumi kerjakan, tangisnya pecah. Ia sudah tak kuat. Pertahanan dirinya bobol. Apakah aku harus pergi? Kadang-kadang cara terbaik untuk membuat seseorang sadar adalah dengan tidak melakukan apapun lagi untuknya. Tidak melakukan apapun lagi untuknya. Menjauh darinya dan menutup mata dan telinga padanya. Mereka akan sadar bahwa mereka telah kehilangan orang yang tulus dengan mereka, yaitu dirimu. Arumi menghapus air matanya. Ia akan pergi ke Jogja dan Bandung menemui teman sekolahnya. Arumi menghabiskan waktu remajanya di Bandung bersama neneknya. Saat kuliah, neneknya meninggal. Itulah mengapa Arumi pindah ke Jakarta, di mana ia pertama kali bertemu dengan Gibran, pria yang langsung bisa mencuri hatinya. Arumi tertidur karena kelelahan, berpikir dan menangis. Gibran yang masuk ke ruang kerja melihat istrinya tertidur langsung mendekati. Gibran melihat ada air mata yang tersisa di sudut mata wanita itu. Ia mengusap dengan jemari tangannya. Gibran mengangkat tubuh Arumi dan membawa masuk ke kamar yang ada di ruangan itu. Ada apa sebenarnya, Arumi? Apa yang membuat kamu menangis? Walau aku tak mencintaimu, bukan berarti aku tak peduli. 2 tahun kita hidup bersama. Aku menyayangi kamu. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gibran mengusap wajah cantik istrinya itu. Bukannya Gibran tak berusaha mencintai Arumi, akan tetapi rasa sakit hatinya membuat ia menutup semua pintu hati. Saat ia sedang menjalin hubungan serius dan ingin menikah dengan Juana, tiba-tiba Papa Arumi datang ke rumah melamarnya. Gibran tak bisa menolak, karena kedua orang tuanya memiliki hutang budi dengan Papa Arumi. Papa Arumi yang telah dibiayai rumah sakit ayahnya saat operasi ginjal. Rasa sakit hati yang Gibran rasakan menutup mata hatinya, sehingga ia tak bisa membalas cinta tulus Arumi. Walaupun begitu, Gibran menyayangi Arumi. Ia tak tahu wanita itu tidak salah, dan selama ini Arumi begitu baik dengan dirinya. Saat Gibran mau beranjak, Arumi menahannya. Ia memegang pergelangan tangan Gibran. Pria itu kembali duduk di tepi ranjang. Ada apa, sayang? Apa selama ini masih tak pernah mencintaiku? Apa selama ini Mas tak pernah mencintaiku? Arumi, kenapa kamu masih tanyakan itu dari kemarin? Tak biasanya kamu begini. Aku hanya ingin tahu, Mas. Jika kamu memang tak mencintaiku, lebih baik
Lebih baik kita terpisah daripada nantinya kita akan saling menyakiti. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Arumi, Mas tak ngerti. Dari kemarin kamu tampak berbeda. Arumi bangun dari tidurnya, duduk di samping Gibran dengan menggenggam tangan pria yang sangat ia cintai itu. Selama pernikahan kita, aku melihat jika semua yang terjadi di rumah tangga kita itu sangat menonton. Semua yang terjadi di rumah tangga kita itu sangat menonton. Kamu selalu saja mengikuti apa yang mauku. Baik itu salah atau benar. Aku merasa semua itu kamu lakukan hanya untuk memenuhi kewajibanmu sebagai seorang suami. Kamu maunya apa? Bagus dong jika aku menuruti semua maumu. Bagus dong jika aku menuruti semua mau kamu. Kamu tak mencintaiku. Kamu seperti seorang pengabdi saja bagiku. Hanya mengikuti semua yang aku mau. Jangan mencari-cari alasan buat bertengkar, Arumi. Sebenarnya ada apa? Aku ingin kita pisah sementara. Sebulan kita coba hidup terpisah. Apakah kita saling membutuhkan? Apa mau kamu sebenarnya? Ya, itu. Aku mau pergi 1 bulan ini. Aku minta Mas jangan pernah menghubungiku begitu saja sebaliknya. Jangan pernah menghubungiku begitu juga sebaliknya. Aku gak akan pernah menghubungi kamu lagi. Aku tambah tak mengerti apa maunya kamu, Arumi. Arumi berdiri dan memakai sepatunya. Tadi Gibran membukanya. Wanita itu berjalan menuju pintu dan membukanya. Belum sempat Arumi keluar, tubuhnya telah dipeluk Gibran. Apa kamu telah mengetahui sesuatu? Tanya Gibran. Arumi yang saat ini berada dalam pelukan Gibran menarik napas dan mencium aroma parfum suaminya. Mungkin ini terakhir kalinya aku bisa mencium wangi tubuhmu. Wangi yang menjadi candu bagiku, yang membuat aku betah dan nyaman selalu berada dalam dekapanmu. Suatu hari aku berharap kamu akan menghargai semua yang kulakukan untukmu selama ini. Tapi mungkin saat itu aku tidak lagi bersamamu. Jangan mengukur kesetiaan dengan kamu harus terus bersama dengan orang itu sepanjang waktu. Bukan kamu harus terus bersamanya walaupun kamu tidak dihargai. Itu bukan kesetiaan. Itu penghancuran dirimu sendiri. Jangan menguji dirimu yang sudah sedih. Lebih baik kamu berhenti. Kadang-kadang cara terbaik untuk membuatnya sadar adalah dengan tidak melakukan apapun lagi untuknya. Menjauh darinya dan menutup mata dan telinga padanya. Mereka akan sadar bahwa mereka telah kehilangan orang yang tulus dengan mereka, yaitu dirimu. Arumi mengambil tas kopernya dan memasukkan beberapa helai pakaian. Tadi di kantor Gibran udah melarangnya pergi. Tapi Arumi sudah tak peduli. Ia butuh waktu untuk merenungi jalan apa yang akan ia ambil dalam rumah tangganya.
Arumi teringat tadi saat di kantor, hampir saja tangisnya pecah dalam pelukan Gibran. "Apa kamu telah mengetahui sesuatu?" tanya Gibran. "Kenapa Mas bertanya begitu? Apa Mas menyembunyikan sesuatu?" "Maafkan aku, Arumi." "Maaf? Untuk apa?" "Mungkin aku telah melukai hatimu. Mungkin aku tak tahu." "Arumi, aku rasa kamu pasti telah mengetahui sesuatu. Apa Mas ingin mengatakan sesuatu itu?" "Aku belum bisa. Aku tak mau kamu terluka karena aku sangat menyayangi kamu." "Aku gak percaya. Jika Mas menyayangiku, gak mungkin berbohong. Aku menunggu kejujuran dari Mas." Arumi melepaskan pelukan Gibran dan berjalan cepat meninggalkan pria itu. Sakit terasa dadanya. Pria yang selama ini ia anggap sempurna ternyata tak lebih dari pecundang. Arumi menghentikan taksi di depan perusahaan orang tuanya. Dalam taksi tangisnya pecah. Arumi memegang dadanya yang terasa sesak. "Percuma cinta yang aku berikan selama ini jika tak pernah kau hargai. Kadang seseorang berhenti peduli akan karena sudah tidak peduli lagi. Tapi karena dia sadar kepeduliannya tidak dihargai sama sekali. Ketika pedulimu sudah tidak dihargai, tak ada alasan bagimu untuk terus menangis. Ketika pedulimu sudah tak dianggap, tak ada alasan bagimu untuk tetap berharap. Orang yang tidak bisa menghargai orang lain, dia tidak akan pantas untuk dihargai. Terkadang lebih baik menjauh daripada tidak dihargai. Bukan maksud membenci, tapi agar sadar diri." Arumi meminta supir mengantarnya hingga ke bandara. Ia ingin ke Bandung. Teman-teman satu sekolahnya akan mengadakan reuni. Rencana awalnya Arumi ingin mengajak Gibran. Semua hanya tinggal rencana. Arumi tidak ingin mengajak suaminya. Ia ingin menyadari beberapa hari ini ponselnya telah dimatikan agar Gibran tak bisa menghubungi dirinya. Sementara di kantor, Gibran termenung di kursi sambil berpikir, apa yang membuat sikap Arumi berbeda sejak kemarin. Tanpa sengaja mata Gibran tertuju ke file yang berisi foto-foto dirinya dan Juana. Astaga, apakah tadi Arumi melihat dan membuka file ini? Jika benar, kenapa sikap Arumi berubah dari kemarin? Gumam Gibran pada dirinya sendiri. Gibran mematikan laptop dan segera meninggalkan ruangan kerjanya. Gibran melajukan mobil dengan kecepatan lumayan tinggi. Di tengah perjalanan, Juana menghubunginya. Gibran awalnya tak peduli, tapi karena terus berdering, Gibran mengangkatnya. "Ada apa, Juana? Kenapa sih dari kemarin kamu sulit dihubungi? Apakah kamu sudah tak peduli lagi? Sudah dihubungi bagaimana? Bukankah malam kemarin kita mengobrol? Tapi sorenya setelah aku spam chat, kamu bukannya membalas tapi hanya delete aja." "Tunggu." Gibran menepikan mobilnya. Ia tak ingin terjadi kecelakaan karena menyetir sambil bicara. Sore kamu menghubungi aku. Iya Mas, apakah kamu udah pikun? Atau hanya pura-pura lupa agar aku tak marah? Tapi aku gak tahu kamu ada chat aku. Lalu siapa yang baca chat dari aku?
Arumi. Tanpa berpikir lagi, Gibran mematikan sambungan ponselnya dengan Juwana. Ia mencoba menghubungi Arumi, tapi ponselnya istrinya itu sudah tidak aktif lagi. Gibran kembali menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sampai di rumah, ia langsung menuju kamar. Tidak melihat Arumi, Gibran bertanya dengan pembantunya. Jawab dari pembantu yang mengatakan jika Arumi pergi dengan membawa satu koper, membuat Gibran kaget. Apakah Arumi telah mengetahui semua ini? Apakah itu yang menyebabkan sikapnya berubah dari kemarin? Gibran menghubungi supir yang mengantar Arumi, meminta agar membawa Arumi kembali. Tapi sang supir mengatakan jika ia telah pulang dari mengantar Arumi ke bandara. Saat ini sedang dalam perjalanan. Gibran meminta supir itu cepat kembali. Ia yakin Arumi ke Jogja. Ia akan menyusul istrinya itu. Apakah Arumi akan mengatakan pada papa Arumi memilih menginap di hotel tempat teman-teman sekolahnya akan mengadakan reuni. Ia masuk ke kamar yang cukup mewah. Wanita itu menghempaskan badannya yang terasa lelah. Mungkin bukan badannya saja yang terlelah, tapi hatinya yang jauh lebih lelah. Arumi mencoba memejamkan matanya. Ini pertama kalinya Arumi pergi sendirian sejak pernikahannya 2 tahun lalu. Biasanya Gibran akan selalu menemani kemanapun ia pergi dan menuruti apa maunya. Dulu aku merasa manja. Dulu aku merasa menjadi ratu dalam rumah tanggaku. Suami selalu saja menuruti apapun keinginanku. Begitu juga keluargaku. Aku merasa wanita yang paling bahagia. Ternyata semuanya itu hanyalah kebohongan. Pasti orang-orang kan mengejekku jika tahu kenyataan yang terjadi dalam rumah tanggaku. Tapi aku percaya semua yang terjadi di dalam hidupku ini telah diatur Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana. Aku yakin rencana Tuhan pasti lebih indah dari yang aku bayangkan. Arumi akhirnya ketiduran dengan pakaian yang sama ketika ia berangkat dari Jakarta. Sementara itu Gibran lagi perjalanan menuju Jogja. Jam 9 malam Gibran sampai di kota kelahiran istrinya itu. Gibran langsung menuju rumah kediaman orang tua Arumi. Jam 10 kurang ia sampai di halaman rumah. Gibran menekan bel dan sekitar 5 menit keluar sapa penjaga rumah Arumi. Pria berbadan gemuk itu melihat Gibran dengan wajah keheranan. Mas Gibran, tumben datang sendirian. Arumi udah tidur, Pak, tanya Gibran. Non Arumi? Iya, Arumi. Sore datang ke sini kan? Tidak ada non Arumi datang. Mas, bapak dan ibu aja masih bepergian. Jangan bohong. Pak, boleh saya masuk? Saya tidak bohong. Pak, kalau tak percaya bisa geledah rumah ini. Gibran mendorong pintu gerbang pagar rumah besar itu. Masuk ke dalam dengan tergesa dan langsung menuju kamar yang biasa ia dan Arumi tempati. Bibi penjaga rumah mengikuti langkah Gibran dengan keheranan. Setelah diyakini Arumi tak ada, Gibran keluar kamar. Di mana Arumi, Bi? Aden, ini kenapa, tanya Arumi dengan Bibi. Emangnya non Arumi pergi dari rumah? Mendengar pertanyaan Bibi itu, Gibran terdiam. Ia tak mungkin mengatakan semuanya.
Bibi pasti akan mengatakan pada papa dan mama Arumi. Gibran mencoba memberikan senyumannya. Ia berbohong pada Bibi, aku ada tugas kemarin secara mendadak di sini. Arumi janji akan menyusul sore tadi. Aku pikir ia telah sampai. Kenapa nggak menghubungi ponselnya non Arumi? Tanya Bibi. Aku udah mencoba tapi ponselnya mati. Itulah kenapa aku terburu-buru masuk. Takut terjadi apa-apa. Nggak biasanya non Arumi mematikan ponselnya. Biasanya ia menghidupkan terus selama 24 jam. Nggak tahu Bi. Aku coba hubungi lagi jika Arumi ternyata kesini. Tolong kabari aku secepatnya. Jangan katakan dengan mama dan papa. Baik, Dan. Gibran meninggalkan rumah Arumi dan mencari hotel buat ia menginap. Sebelum besok kembali ke Jakarta, kemana kamu perginya, Arumi? Jangan buat aku semakin cemas. Pagi harinya Arumi bangun dengan masih berpakaian kemarin. Ia langsung masuk kamar mandi. Setelah mandi, Arumi sarapan. Ia janji bertemu sahabatnya Tasya. Arumi memakai celana pendek dipadukan baju kaos. Jika dilihat ia seperti remaja. Arumi memiliki badan proporsional sehingga apapun baju yang dipakainya akan terlihat cocok di badannya. Arumi bertemu Tasya di salah satu pusat perbelanjaan. Dari kejauhan ia dapat melihat Tasya yang menunggunya di sebuah kafe. Arumi masuk dan langsung menghampiri sahabatnya itu. Arumi teriak Tasya dan langsung memeluk tubuhnya. Kamu gak berubah, masih tetap Arumi yang cantik. Kamu juga gak berubah, dari kejauhan aja aku bisa tahu itu kamu. Tasya mengajak Arumi duduk dan memesankan minuman dan makanan ringan buat mereka. Tasya dan Arumi asyik menceritakan saat-saat mereka masih duduk di sekolah menengah dulu. Arumi dan Tasya termasuk dua orang gadis yang menjadi idola di sekolah saat itu. Mereka berpisah karena Tasya melanjutkan kuliah ke luar negeri. Arumi sebenarnya berkeinginan kuliah ke luar negeri, tapi tak diizinkan kedua orang tuanya. Mereka takut jauh dari putri kesayangannya. Rumi, kamu masih ingat sama Arsyaka Firenjada? Rumi, kamu masih ingat sama Arsyaka Firendara? Arsyaka Firendara, siapa? Anak pindahan saat kita udah duduk di kelas 3. Yang ganteng banget itu. Ada apa dengannya? Tahun ini ia akan hadir di reuni. Biasanya ia tak pernah hadir kan? Aku gak sabar ingin bertemu dengan Syaka. Apakah ia masih setampan dulu? Ingat, tunanganmu. Mau dikemanakan? Ujar Arumi. Di antara sahabatnya hanya Arumi yang telah berkeluarga setahun setelah wisuda. Arumi menikah dengan Gibran. Aku pernah suka dengan Syaka. Sayang cowok itu lebih memilih menyukai kamu. Kenapa sih kamu menolak Syaka? Padahal ia baik dan ganteng. Kalau nggak cinta gimana lagi? Nggak mungkin aku menerima Syaka hanya karena ia baik dan tampan. Kamu terlalu pemilih. Tapi Gibran emang tampan dan baik juga. Mana suamimu? Tomben sendirian, biasanya dikawal terus.
Lagi banyak kerjaan, gak bisa ikut. Arumi dan Tasya mengobrol cukup lama, hingga makan siang tiba. Arumi mengajak sahabatnya makan malam di restoran seafood. Hingga sore, barulah Arumi kembali ke hotel tempat ia menginap. Malam hari nanti mereka bertemu kembali di hotel ini, di aula tempat diadakan reuni. Dan mama semua saat Arumi memasuki aula tempat diadakan reuni, suasana hiruk pikuk langsung ditangkap gendang telinganya. Ia masuk perlahan menuju teman-teman sekelasnya berkumpul. Reuni hari ini diadakan untuk teman seangkatan, bukan hanya sekelas, sehingga suasana cukup ramai dan riuh. Arumi tersenyum dengan siapapun ia bertemu. Hampir semua mengenal Arumi, gadis cantik yang kaya dan ramah. Tasya yang melihat kedatangan Arumi langsung mengejar sahabatnya itu dan mengajak bergabung dengan yang lain. Semua teman Arumi menanyakan tentang Gibran. Biasanya Gibran selalu ada di samping Arumi kemanapun ia pergi. Arumi hanya memberikan alasan jika suaminya sibuk bekerja. Hati Arumi sakit setiap ada yang bertanya tentang suaminya. Acara reuni sekolah menengah pertama tunas karya telah dimulai dengan sambutan panitia penyelenggaraan. Pembawa acara meminta Arumi memberikan kata sambutan mewakili kelasnya. Dengan langkah pasti Arumi naik ke panggung dan memberikan sedikit kata sambutan. Di sudut ruangan tampak sepasang mata memperhatikannya dengan saksama. Arumi turun dari panggung dan menuju meja makan. Ia mengambil segelas air jeruk dan sepiring kecil buah. Wanita itu memilih menyendiri di sudut ruangan. Walaupun suasana ramai, hatinya terasa hampa. 2 tahun selalu bersama sang suami kemanapun pergi. Bukan mudah untuk melupakan kebiasaan itu. Arumi baru menyadari kenapa Gibran selalu memintanya menggunakan alat kontrasepsi. Ternyata suaminya belum siap memiliki anak dari rahimnya. Dulu Arumi percaya saja saat Gibran mengatakan ingin puas berdua dan bermesraan dulu sebelum memutuskan memiliki anak darinya. Pria yang dari tadi memperhatikan Arumi mendatangi wanita itu. Arumi yang belum menyadari kehadiran seseorang di sampingnya. Tempat ia duduk masih asik dengan lamunnya. Arumi, ucap pria itu dengan menyentuh bahu Arumi, membuat gadis itu kaget dan langsung menolehnya. Arumi tersenyum dan memperhatikan wajah pria yang ada di hadapannya. Pasti kamu lupa, aku memang tak pantas diingat. Jangan berburuk sangka dulu, dosa. Siapa? Kalau kamu ingat, Arsyaka Ferendra. Wow, tersanjung banget gadis secantik kamu masih ingat dengan pria seperti aku ini. Aku bukan gadis lagi, tapi kamu masih pantas dikatakan gadis. Masih sangat cantik.
Terima kasih atas pujiannya, tapi terasa seperti gombalan. Aku bukan gombal itu. Aku bukan gombal. Itu kenyataan. Kamu dari awal bertemu hingga hari ini masih sama. Tak ada yang berubah. Termasuk hatiku. Masih juga sama. Apa maksudnya? Aku gak ngerti. Maksudnya, aku tetap menganggap kamu wanita paling cantik yang pernah aku temui. Beruntung banget suami kamu. Pasti ia sangat mencintai kamu. Kamu salah, Saka. Pria itu tak pernah mencintaiku dan menganggap aku ada. Aku masih hidup atau mati pun mungkin ia tak peduli. Aku saja yang bodoh. Masih terus memikirkan dirinya. Sedangkan pria itu entah sedang apa dia saat ini. Mungkin sedang bahagia karena bisa lepas dari wanita manja dan boros seperti aku. Hai, masih di sini Syaka? Melambaikan tangannya di depan wajah Arumi. Wanita itu tersadar dari lamunnya. Maaf, kamu pasti ingat suami, ya? Maaf, kamu pasti ingat suami ya? Dari yang aku dengar, kamu biasanya hadir dengan suamimu. Tapi kenapa kali ini datang sendirian? Lagi pengen sendiri, biar dikira jomblo, ucap Arumi akan tertawa. Hati-hati, jangan sering pergi sendiri. Nanti kamu dan suami terlalu nyaman dengan kesendirian. Lagi pula nanti banyak yang salah paham. Arumi memandangi wajah Syaka dengan saksama tanpa kedip. Ia akhirnya tersenyum. Syaka juga ikut tersenyum. Salah paham gimana? Nanti dikira orang kamu telah pisah dengan suami. Bisa-bisa banyak yang berharap termasuk aku nantinya. Berharap apa? Udahlah, aku ambilkan makan dulu. Kamu mau apa? Aku bisa ambil sendiri. Arumi berdiri diikuti Syaka di belakangnya. Tasya dan teman sekelas lainnya yang sedang mengobrol jadi memperhatikan mereka. Syaka yang terkenal ketampanannya dan Arumi dengan kecantikannya sedang berjalan beriringan, membuat mereka seolah tak ingin berkedip dari memandangi mereka. Tasya langsung menghampiri Arumi dan Syaka, menyapa pria itu dengan kegenitan ciri khas Tasya. Ia memang gadis yang ceria, sama seperti saat masih sekolah dulunya. Tasya tak hentinya mengajak Syaka mengobrol dan bertanya tentang keseharian pria itu. Sementara itu di rumah kediaman Arumi, tampak Gibran yang sedang termenung sendiri di meja makan. Semua hidangan masih utuh, belum disentuh Gibran. Biasanya Gibran selalu makan ditemani Arumi, istrinya. Gibran merasa ada yang kurang. Arumi dan teman lainnya larut dalam sukacita kemeriahan acara reuni. Teman-temannya juga menyediakan minuman beralkohol. Wanita cantik itu biasanya tidak pernah mau menyentuh minuman yang mengandung alkohol itu, tapi karena pikirannya yang sedang tak baik, Arumi menerima tawaran untuk minum segelas. Ia merasa aneh, rasa sedikit pahit terasa di lidahnya. Tapi Arumi mencoba lagi, akhirnya 3 gelas ia habiskan. Arumi tampak mulai mabuk, sebagian teman-temannya udah pada pulang.
Shaka yang melihat Arumi mulai ngaur. Bicaranya diam-diam membawanya menjauh dari pesta. Shaka yang ingin teman yang lain melihat Arumi mabuk. Shaka tak ingin teman yang lain melihat Arumi mabuk. Shaka tak ingin teman-temannya yang lain melihat Arumi mabuk. Bisa jelek nanti nama Arumi. Shaka memesan satu kamar di hotel itu. Ia tidak mengetahui jika Arumi juga menginap di hotel ini. Sayang, jika kemana racau Arumi. Sayang, kita kemana? Racau Arumi. Shaka hanya tersenyum dan membuka pintu. Ia akhirnya menggendong Arumi masuk ke kamar dan membaringkan di atas kasur. Saat Shaka ingin pergi, Arumi menarik tangannya karena hingga pria itu jatuh menimpa tubuh Arumi. Shaka menerima napasnya. Shaka menarik napasnya, jantungnya berdetak kencang. Pasukan oksigen di jantungnya terasa kurang. Ia sangat membutuhkan oksigen. Posisi dirinya dan Arumi begitu intim. Wajah mereka tak berjarak. Arumi membalikkan badannya hingga saat ini. Ia berada di atas tubuh Shaka. Arumi melingkarkan tangannya di leher Shaka. Apa aku kurang cantik? Tanya Arumi. Kamu cantik banget, ucap Shaka gugup. Tapi kenapa kamu menduakan cintaku? Kenapa kamu tak pernah mencintaiku? Apakah wanita itu sangat berarti bagimu? Kenapa kamu tak bisa mencintaiku? Padahal kita telah hidup bersama 2 tahun lamanya, ucap Arumi. Air mata tampak mulai membasahi wajah Arumi. Wanita itu turun dari tubuh Shaka. Arumi duduk dan menangis. Shaka juga ikut bangun, duduk di samping wanita yang pernah ia cintai itu. Kamu jahat, Mas. Aku telah memberikan semua cintaku, tapi kamu abaikan. Aku saat ini merasa hancur. Arumi menangis dengan terisak, tapi kata-katanya masih bisa ditangkap dengan jelas oleh Shaka. Jadi saat ini Arumi lagi ada masalah dengan suaminya. Pantas ia pergi sendirian. Tadi ia berkata suaminya tak pernah mencintainya. Apakah itu benar? Lelaki bodoh. Wanita secantik dan sebaik Arumi disia-siakan. Sampai saat ini aku masih bisa bertahan dengan kesabaran, tapi ingin bersabar itu mempunyai titik jenuh apabila sudah tidak dihargai lagi. Jangan salahkan jika suatu saat aku pergi dari kamu, Mas, ucap Arumi. Mencoba menerima yang mencintai kita lebih baik daripada menunggu yang tidak cinta, namun tidak dihargai. Jika memang tak mencintai kamu, pergilah jauh. Bertahan dengan orang yang tak mencintai kamu itu adalah menyiksa diri sendiri, ujar Shaka. Kamu meminta aku pergi jauh. Apakah kamu memang gak menginginkan aku lagi? Seburuk apakah aku di mata kamu, Mas? Arumi duduk menghadap Shaka. Yang di dalam pikirannya itu Gibran. Lihat, apakah aku tidak cantik dan seksi lagi? Ucap Arumi membuka pakaiannya. Shaka langsung membuang mukanya saat Arumi merobek pakaiannya. Melihat Shaka yang membuang muka, Arumi makin menangis.
Ia pikir Gibran memang sudah jijik dengannya. "Kenapa, Mas? Membuang muka? Mas jijik melihat aku. Sejelek apa aku ini?" Arumi berdiri di hadapan Saka yang duduk di tepi ranjang. Ia juga pria normal. Melihat tubuh wanita cantik bisa aja ia nanti jadi khilaf. Apalagi Arumi dalam keadaan tak sadar karena mabok. Saka bisa saja memanfaatkan keadaan Arumi jika saja ia pria bejat. Akan tetapi Saka tak mau. Ia masih menahan semua. Tak mau nanti setelah sadar Arumi menjadi membencinya. "Aku mencintaimu, Mas. Aku pikir perhatian yang kamu berikan padaku selama ini karena kamu juga mencintaiku. Ternyata semua hanyalah sebagai kewajibanmu sebagai suami. Aku terluka. Aku merasa sakit. Kenapa kamu tak berterus terang dari awal? Pernikahan jika kamu tak mencintaiku." Arumi memukul dada Saka yang dalam pikirannya Gibran. Arumi lalu berduduk di lantai. Ia menangis terisak. "Aku mengaku kalah, Mas. Aku akan pergi. Bukan karena aku tak mencintai kamu lagi. Semua aku lakukan untuk kewarasan diriku sendiri. Aku tak mau menjadi gila karena mencintaimu sendiri." Arumi kembali menangis. Saka sengaja membiarkan wanita itu menangis dan mengeluarkan semua isi hatinya agar Arumi lega. Setelah cukup lama menangis, Arumi tampak mulai mengantuk dan tertidur di lantai. Saka menggendongnya ke atas kasur dan menyelimuti Arumi. Saka membuka jas yang dipakainya dan memasangkan ke badan Arumi. Baju wanita itu telah robek bagian atasnya. Setelah memasangkan jas miliknya ke tubuh Arumi, Saka mendekati sofa dan membaringkan dirinya. Arumi terbangun di tengah malam. Kepalanya masih terasa pusing. Arumi melihat sekelilingan ruangan kamar. Arumi merasa asing. "Di mana ini? Bukan kamarku menginap." Arumi mencoba duduk dan kaget ketika menyadari dirinya memakai jas. "Ini jas siapa? Apa yang terjadi? Kepalaku pusing banget." Arumi mencoba mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Saat ingatannya mulai kembali, Arumi memukul dahinya. "Kenapa aku bisa minum sebanyak itu? Pasti aku mabuk. Siapa yang membawaku ke kamar ini?" gumam Arumi dengan dirinya sendiri. Arumi kaget saat mendengar sesuatu yang jatuh. Ia bangun dari tidurnya dan mendekati sofa, tempat di mana asal suara. Wanita itu makin kaget melihat siapa yang ada di balik sofa. Tampak Saka yang meringis menahan sakit dengan memegang pinggangnya. "Saka?" ucap Arumi kaget. Saka tersenyum miring dengan Arumi. Ia merasa malu karena Arumi melihat saat terjatuh tadi. Saka berdiri dan duduk di sofa tempat ia tadi membaringkan tubuh. Tersenyum dengan kikuk. "Kenapa aku di sini?" tanya Arumi. "Kamu mabuk." "Aku nggak tahu kamar kamu di mana."
Aku bawa ke kamar ini saja. Arumi duduk di samping Saka. Ia merapatkan jas agar menutupi tubuhnya yang terbuka. Apa yang kamu dan aku lakukan? Kenapa pakaianku sobek? Aku dan kamu tidak ada melakukan apa-apa. Pakaianmu robek karena ulahmu sendiri. Kamar ini ada CCTV. Jika kamu tak percaya, kita bisa minta pihak hotel untuk memutarnya. Aku tak ingat apa-apa. Maaf, aku bukan menuduh kamu, karena ini semua juga salahku. Kenapa mesti mabuk? Arumi menunduk dan memainkan jarinya. Kenapa aku merobek pakaianku? Kamu mengira aku suamimu dan meminta melakukan hubungan. Arumi memandangi Saka. Kamu masih gak percaya dengan apa yang aku katakan? Coba aja ingat-ingat. Arumi memandangi langit-langit kamar dan menyadarkan tubuhnya ke sofa. Ia lalu memijat kepalanya yang masih terasa pusing. Apa saja yang aku lakukan dan katakan? Gak banyak yang kamu lakukan. Kamu hanya menangisi cintamu yang tak dibalas dan diabaikan suamimu. Maaf, bukannya aku ikut campur. Semua itu kamu yang katakan. Aku mengatakan semua tentang suami dan rumah tanggaku, tanya Arumi. Iya. Apakah aku salah jika saat ini aku pergi menjauh? Aku memiliki raganya tapi tidak hati suamiku. Apakah aku enggak pantas dicintai? Setiap orang pantas dicintainya, semua orang juga ingin dicintai. Jika kita telah melakukan yang terbaik buat pasangan, tapi ia tak juga menyadari dan mencintai kita, bukan kita yang gak dicintai, tapi pria itulah yang gak pantas kita cintai. Aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Aku berdandan karena ingin selalu terlihat cantik di matanya. Tapi ternyata itu salah. Dia gak suka wanita yang dandan. Aku manja karena ia suamiku. Aku boros, mungkin itu salahku. Langsuran berubah. Mungkin memang pria tak suka wanita manja. Aku mau mandiri mulai hari ini. Manja dengan pasangan itu gak salah. Maaf, kenapa aku jadi curhat? Arumi, karena kamu pantas dicintai setulus kamu mencintai orang itu. Kalau memang orang itu tak membalasnya, itu bukan salahmu. Mungkin pria itu bukan yang terbaik untukmu. Terkadang kita ditemukan dengan orang yang salah sebelum bertemu cinta sejati. Apakah cinta sejati itu ada? Tanya Arumi. Pasti kamu hanya belum menemukannya. Itu hanya masalah waktu saja. Jangan berpikir kalau orang itu terlambat atau orang itu tidak akan pernah datang. Pasti ada alasan kenapa kamu belum bertemu dengannya sekarang. Mungkin saja inilah saat ini di mana kamu bisa belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya dan betapa kamu sungguh pantas menerima cinta sejati itu. Aku begitu menyayanginya hingga membuatku begitu bodoh untuk percaya bahwa aku adalah satu-satunya. Aku menyesal karena pernah menyayanginya dengan sangat dalam, hingga akhirnya aku tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Arumi menarik napasnya sejenak. Aku ingin berhenti menganggap bahwa dia adalah orang yang berarti. Mulai saat ini, aku akan berhenti memikirkannya, yang nyatanya hanya membuat sakit hati, ucap Arumi sambil menerawang. Jangan pernah menyesali yang terjadi, melangkahlah ke depan. Jangan memandang ke belakang, biarkanlah semua menjadi kenangan.
Jika kamu memang sudah tak ingin memperbaiki, tapi jika kamu masih ingin mencintai, kamu juga harus melupakan kenangan pahit itu. Bicarakan baik-baik. Pahit manis kehidupan terkadang memberikan pelajaran berharga buat kita untuk dijadikan renungan dan introspeksi diri renungan dan introspeksi diri. Sebab perjalanan hidup tak lepas dari beragam persoalan dengan sejuta rasa berbeda. Jangan jalani hidup dengan penyesalan. Kesalahan adalah perjalanan. Nikmati hidupmu. Jadikan sebuah kenangan yang pantas diceritakan. Nah, cukup sekian cerita novel dari aku. Next video akan aku lanjutin lagi cerita novelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.